482. That's 110710. Yes, sir, and they have the car stopped at 10th and Grant. You might go by there first. Yeah, okay. Pada tahun 1994, Surat Kabar The Oregon menerima sepucuk surat aneh di mana surat itu ditemukan gambar aneh yang berbentuk seperti emotikon wajah bahagia yang ditulis dengan tinta berwarna hitam. Dan kalimat yang dituliskan ini juga terdengar sangat menakutkan. Di sana tertulis bahwa ada seorang yang tidak dikenal ingin sekali menceritakan kisahnya yang begitu menyedihkan. Dia juga mengaku sudah membunuh beberapa orang yang sudah diidentifikasi oleh polisi. Tetapi sayangnya, dia mengatakan itu adalah kesalahan polisi yang sudah menangkap pelaku, sehingga dia merasa dengan bebas untuk melancarkan aksi berikutnya. Di akhir kalimat, dia juga tidak lupa untuk meninggalkan jejaknya, seperti menggambarkan emotikon berwajah tersenyum bahagia. Nah, walaupun demikian, karena ia sering menggunakan wajah tersenyum dalam pesan tersebut, julukan Happy Face Killer ini adalah seorang pengemudi truk yang bernama Keith Hunter Jefferson. Di antara tahun 1990 dan tahun 1995, dia ini membunuh sedikitnya 8 wanita di 5 negara bagian yang berbeda. Di mana maksud dan tujuan dia ini? Karena hanya ingin diperhatikan atas pembunuhan yang dilakukannya. Bahkan hal yang lebih membuatnya ingin diperhatikan lagi, dia ini juga meninggalkan sebuah pesan yang sudah ditulisnya di sebuah kertas lalu diletakkan di toilet umum. Tetapi bukan hanya di tempat itu saja, dia juga mengirim surat tersebut ke beberapa surat kabar untuk membuatnya lebih dikenal sebagai pembunuh berwajah bahagia. Di surat itu, dia juga membahas kejahatannya dengan sangat rinci. Lalu dia juga menulis tentang fakta yang dilakukannya pada saat dia ingin membunuh seseorang. Dan yang terakhir, dia tidak lupa meninggalkan identitasnya, yaitu menandatangani setiap catatan tersebut dengan gambar wajah yang menunjukkan rasa bahagia. Nah, sebelum polisi mengungkapkan kasus yang dilakukan si pembunuh ini, mari kita bahas dulu siapakah dia dan kenapa dia bisa melakukan hal ini. Orang yang bernama Keith Hunter Jefferson ini lahir pada tanggal 6 April di tahun 1955 di Kilwack, British Columbia. Nah, pada kehidupan awalnya ini, Keith ini memiliki kehidupan yang sangat tidak baik di masa kecilnya. Dia juga seringkali diperlakukan dengan kasar oleh ayahnya. Dan lebih parahnya lagi, ayahnya ini juga pernah memukulnya dengan tali, dan dia juga pernah disentrum oleh ayahnya. Tetapi bukan hanya itu saja, dia bahkan juga dikucilkan dari beberapa temannya, sehingga dia tidak memiliki teman ataupun orang yang bersimpati kepadanya. Tentu hal itu memberikan dampak petunjuk yang menyeramkan, bahwa dia ini akan tumbuh menjadi seorang pembunuh. Lalu pada saat dia remaja, dia ini juga senang sekali melakukan berupa penyiksaan dan membunuh beberapa binatang yang dia temukan. Walaupun dia sering melakukan hal-hal aneh, ayahnya ini bahkan juga mengizinkannya untuk melakukan kegiatan semacam itu. Dan karena tidak terlalu peduli dengan Keith, tentunya hal itu membuatnya terlalu sering melakukan hal-hal yang sangat gila. Nah, singkat cerita, pada saat keluarganya ini pindah ke Selah, Washington, saat itu Keith masih berusia 12 tahun, yang mana ia telah tumbuh menjadi anak yang besar, canggung, dan terkadang seringkali meluapkan kemarahannya. Pernah ada satu kejadian yang mana Keith ini melakukan kekerasan kepada anak laki-laki yang juga tinggal di daerah tersebut. Dia menenggelamkan kepala anak laki-laki tersebut di dalam air hingga membuatnya tersiksa dan sulit untuk bernafas. Ada lagi pada kesempatan yang lain, ia juga memukul teman sekelasnya dengan sangat keras hingga anak laki-laki itu tidak sadarkan diri. Mungkin kalau kita lihat dari semua perlakuannya, ini bisa jadi dampak dari masa kecilnya karena sering diperlakukan dengan kasar oleh ayahnya. Tentu hal itu membuatnya menjadi sosok anak yang tidak baik. Nah, setelah kejadian itu, Keith ini mulai menyadari bahwa dia memiliki dua kepribadian yang aneh. Sama halnya dengan dark impulsif, di mana kepribadian buruk ini bisa mengambil alih semua pikirannya. Karena memiliki kepribadian semacam itu, teman-teman sekelasnya ini mulai menjauhinya dan mengejeknya sebagai anak yang memiliki kepribadian yang aneh. Walaupun dia lagi-lagi dikucilkan dari teman-teman sekolahnya, dia ini tidak begitu peduli dengan anak-anak yang ada di sekolahnya.
Bahkan dia juga sering menyendiri dan tidak pernah mengikuti kegiatan apapun di sekolahnya. Dia juga tidak tertarik untuk mengenal wanita atau berkencan dengan wanita manapun. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah dia lulus SMA, dia ini tidak melanjutkan kuliah atau melanjutkan pendidikan lainnya. Lalu, kenapa dia tidak melanjutkan pendidikan seperti teman-teman yang lain? Ya karena itu semua kembali lagi kepada ayahnya. Di mana ayahnya ini pernah mengatakan kepada Kate bahwa dia tidak pantas untuk melanjutkan pendidikannya. Dan dia juga diejek oleh ayahnya sebagai anak yang bodoh dan tidak akan mampu melakukan pendidikan dengan sangat mudah. Karena sering diremehkan oleh ayahnya, Kate ini tampaknya tumbuh menjadi pemuda yang cukup biasa-biasa saja. Nah, singkat cerita, setelah dia lulus sekolah yang mana teman-temannya melanjutkan pendidikan mereka, Kate ini mulai tertarik untuk mengenal wanita dan ingin sekali berkencan dengan seorang wanita. Kemudian pada tahun 1975, dia menikah dengan pasangannya yang bernama Rose. Dia juga memiliki 3 orang anak dan ia mulai bekerja sebagai sopir truk untuk menghidupi keluarganya. Namun semua itu berubah pada bulan Januari di tahun 1990. Dan pada tahun 1990, kehidupan Kate Jefferson ini mulai berantakan. Ia berpisah dengan istrinya karena dia mencurigai istrinya berselingkuh dan baru saja ditinggalkan oleh pacar barunya. Sementara Kate ini mulai merasa sangat marah dan memiliki dendam terutama kepada semua wanita. Lalu ia pergi ke salah satu bar di dekat Portland, Oregon, dan di sanalah dia bertemu dengan korban pertamanya. Nah, di sini kita mulai masuk ke pembahasan yang lebih menegangkan. Di bar tersebut, Kate ini mulai mengobrol dengan wanita yang bernama Taunja Bennett yang masih berusia 23 tahun. Lalu tak lama setelah mengobrol, Kate ini mengajaknya untuk pulang bersama dan ingin melakukan hubungan intim dengan wanita tersebut. Namun pada saat dia melakukan hubungan intim dengan wanita ini, suasananya berubah seketika menjadi kekerasan. Di sana, Kate ini meluapkan emosinya kepada wanita itu. Lalu Kate memaksa Bennett untuk mengatakan bahwa semua wanita di dunia ini selalu membuat kesalahan. Dan akhirnya, Kate memukulnya dengan sangat keras hingga dia tidak sadarkan diri. Setelah melakukan kekerasan kepada wanita tersebut, sementara yang lainnya, Kate ini mulai kembali mengingatkannya tentang mantan istrinya yang sudah membuatnya kecewa. Di sana, Bennett sama sekali tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikannya, sehingga Bennett membiarkan Kate untuk memukulnya dengan sangat keras. Di tempat yang sama, Kate juga memukulnya sebanyak 20 kali, dan berakhir, Kate mulai mencekiknya dengan tali yang telah diambil dari garasi mobilnya. Karena dalam keadaan pengaruh alkohol, Kate ini merasa sangat senang telah membunuh wanita itu. Dia juga merasakan kepuasan tersendiri setelah melakukan kekerasan tersebut. Lalu kemudian, Kate membuang mayat wanita itu di dekat daerah tepi sungai yang ada di Colombia. Tak lama setelah pembunuhan tersebut, Kate melihat berita tentang penemuan mayat wanita yang bernama Bennett. Dan hal yang membuatnya aneh, di sana Kate terkejut, gembira, dan bingung ketika ada orang lain yang mengaku bahwa merekalah yang membunuh wanita yang bernama Bennett ini. Tentu hal ini, dia lagi-lagi merasakan suatu kebahagiaan yang diambil dari sisi dark impulsifnya, di mana dia mulai tertarik lagi ingin melakukan pembunuhan. Pada bulan Februari di tahun 1990, ada seorang wanita yang masih berusia 58 tahun yang bernama Laverne Pavlinak yang mengatakan bahwa dia dan pacarnya yang bernama John Sosnowski telah melakukan pembunuhan wanita itu bersama-sama. Meskipun Pavlinak kemudian mengakui bahwa ia sudah berbohong, maksud dan tujuan dia sebenarnya ini hanyalah ingin bisa lolos dari pelecehan Sosnowski ini. Para penyidik lagi-lagi melakukan kesalahan besar dalam kasus tersebut, di mana pihak berwenang masih tetap mendakwa mereka berdua atas pembunuhan Bennett. Namun sebaliknya bagi Kate ini, hal itu tampak seperti sebuah keajaiban dan sebuah pertanda bahwa dia ini ingin melakukannya lagi. Karena merasa tak tersentuh, Kate ini dengan beraninya mengakui kejahatannya di dinding halte truk di Livingston, Montana, pada saat persidangan Pavlinak dan Sosnowski yang sedang berlangsung. Isi dalam surat yang dia tinggalkan di halte truk tersebut, ia menulis, "Sebenarnya saya yang membunuh Taunja Bennett pada tanggal 21 Januari di tahun 1990 di Portland, Oregon. Saya memukulinya sampai mati, lalu memperkeosnya, dan tentunya saya sangat menyukainya."
Mungkin kalian menganggap saya sedang sakit. Memang benar bahwa saya ini telah sakit, tetapi saya juga sangat menikmati pembunuhan itu. Tetapi bodohnya, kenapa kalian menangkap orang-orang yang berbeda, yang sudah jelas mereka tidak melakukan pembunuhan itu, sedangkan saya dibiarkan bebas begitu saja. Lalu di atas suratnya, dia menandatangani catatan itu dengan menunjukkan wajah yang bahagia. Nah, semenjak dia mengirim isi surat tersebut, dimulai pada tahun 1992, dia mulai melakukan pembunuhan berantai, di mana suatu kesempatan dia menjemput seorang wanita yang menumpang truknya yang sekarang dikenal dengan nama Claudia di sebuah halte truk di Bilty, California pada bulan Agustus di tahun yang sama. Begitu wanita ini masuk ke truk Kate, dia tiba-tiba menutup tangannya dan mulutnya dengan lakban, lalu memperkiosnya dengan sangat kejam dan akhirnya membuat dia terbunuh di dalam truk tersebut. Setelah kejadian itu, Kate Jefferson ini akhirnya mulai menulis surat ke media berita lokal dan menempelkan wajah-wajah tersenyum di sana, sehingga ia mendapat julukan sebagai pembunuh berwajah bahagia. Sebulan kemudian, dia membunuh seorang pekerja PSK bernama Cynthia Lynn Ross di Turlock, California. Di sana, dia mengajaknya berhubungan intim dengan cara paksaan. Tetapi naasnya, Cynthia ini tiba-tiba melompat dari truknya sehingga dia mengalami benturan keras di tubuhnya, yang membuatnya tewas dengan sangat mengenaskan. Lalu pada bulan November di tahun yang sama, Kate memulai pembunuhan lagi, tetapi kali ini dia membunuh seorang pekerja PSK bernama Laurie Ann Petland di Salem, Oregon. Nah, sebelum pembunuhan itu, Kate ini mencoba menawarkan wanita PSK itu ke harga yang lebih murah untuk melakukan hubungan intim. Tetapi wanita ini tidak mau menerima tawaran dari Kate sehingga membuat Kate marah lalu membunuhnya dengan cara yang sama dengan korban-korban yang telah dia lakukan pada sebelumnya. Setelah bersembunyi selama sisa tahun itu, Kate mulai menyerang lagi pada bulan Juli di tahun 1993, di mana kejadian ini ia menewaskan wanita yang bernama Carla di Santanella, California. Lalu pada bulan September berikutnya, dia membunuh wanita yang juga tidak dikenal di Crestview, Florida, yang mana kemungkinan wanita ini bernama Susan. Walaupun demikian, pihak berwenang saat ini masih berupaya untuk mengidentifikasi wanita tersebut. Sementara yang lainnya, Kate ini lagi-lagi mulai mengirim surat tentang kejahatannya ke berbagai media berita. Dalam suratnya pada tahun 1994 kepada majalah The Oregon, ia kembali menggambarkan pembunuhan yang dilakukannya termasuk pembunuhan Bennett secara terperinci. Surat tersebut bertuliskan, "Saya sebenarnya ingin diperhatikan dan dikenal." Kemudian selanjutnya, dia memberikan rincian mengejutkan tentang para wanita yang dibunuhnya. Mengenai pembunuhan Pentland, ia menulis, "Saya merasakan begitu banyak kekuatan. Saya kemudian mengatakan kepadanya bahwa ia akan mati, dan perlahan-lahan mencekiknya dan meninggalkannya di belakang daerah GL Joe di wilayah Salem." Meskipun wartawan Oregon Phil Stanford muncul memberikan julukan pembunuh berwajah bahagia, polisi sebenarnya tidak tahu siapakah yang berada di balik catatan yang tertulis itu. Tentu hal tersebut yang menjadi Kate terus melakukan pembunuhan. Lalu kemudian dia membunuh seorang wanita bernama Angela Surprise pada bulan Januari di tahun 1995. Yang mana kejadian pada kali ini, Kate sedang menghabiskan beberapa hari di jalan bersamanya. Agar tidak dapat dikenali, dia mengikat mayat wanita itu ke truknya dan mengendarainya dengan menggantungkannya di ujung truk tersebut. Setelah jarak 12 mil, dia membuang sisa mayat wanita itu ke dalam selokan di dekat jalan yang sedang dia lintasi. Hingga pada bulan Maret di tahun 1995, Kate Jefferson membunuh wanita lagi, tetapi pada kali ini dia mencekik pacarnya yang bernama Julie Ann Winningham. Namun kematian Winningham ini menarik lebih banyak perhatian daripada korban Kate yang lainnya. Dan setelah kejadian tersebut, pihak polisi dengan mudahnya mengidentifikasi pelaku di balik pembunuhan ini. Karena berbagai informasi, ada beberapa orang yang mengetahui bahwa Kate ini pernah berpacaran dengan Winningham. Tentu hal tersebut polisi mulai datang untuk menginterogasinya. Nah, ketika dia diinterogasi, Kate Jefferson ini mulai berbicara. Di sana, dia mengakui bahwa dia telah membunuh pacarnya. Kemudian, yang membuat polisi terkejut, Kate ini tiba-tiba mengatakan bahwa itu bukanlah satu-satunya pembunuhan yang dilakukannya. Nah, dari situlah mulai terungkap bahwa di balik pembunuhan wajah bahagia ini, ternyata dia adalah orang yang bernama Kate Hunter Jefferson.
Dia mengaku membunuh 8 wanita di Florida, California, Oregon, Wyoming, dan Washington. Lalu tak lama kemudian, dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan Bennett, Petland, dan Winningham. Tetapi pada kejatuhan persidangannya, pihak berwenang malah menjatuhkan hukuman 6 tahun berturut-turut, yang mana hukuman ini tentunya tidak pantas untuk diterima oleh si pembunuh ini. Tetapi bukan itu saja, Cat Jefferson ini juga memberikan pengakuannya yang telah melakukan pembunuhan sebanyak 166 korban. Tetapi hanya sedikit bukti yang mendukung hal ini. Walaupun dia mengaku membunuh sebanyak itu, tentunya kita sendiri kurang percaya dengan pengakuan yang dia katakan itu. Karena mana mungkin pembunuh berantai bisa sangat mudah melakukan aksinya dengan begitu mudah. Jadi mengenai pembunuhan ini, gimana menurut kalian tentang kasus yang diberikan julukan pembunuh berwajah bahagia ini? Dan semua pembunuhan yang dilakukannya yang teridentifikasi, Cat Jefferson ini sering meninggalkan banyak korbannya daripada dia harus menyembunyikan di suatu tempat. Lalu ketiga anaknya ini harus berjuang melawan beban yang cukup membuat mental mereka menjadi terganggu, di mana mereka memiliki ayah yang dikenal sebagai seorang pembunuh berantai. Dalam beberapa ungkapan dari salah satu putri Cat yang bernama Melissa Moore ini, dia mengatakan kurang lebih seperti ini. Saya mencintai ayah saya, tetapi saya tidak begitu menikmati kebersamaan dengan ayah saya. Ia membuat saya cemas selama sebagian besar hidup saya. Saya juga tidak terlalu peduli dengan perasaan terhadap ayah saya, karena banyak orang yang menganggap ayah saya adalah orang yang aneh. Tetapi ada baiknya, ayah saya tidak pernah memukul anak-anaknya. Namun saya ingat sekali pada saat kami masih kecil, ayah seringkali menyiksa binatang di depan kami. Dan ayah juga seringkali berbicara tentang hubungan seksual kepada kami, walaupun di usia kami yang belum mengerti tentang hal itu. Ayah juga menceritakan secara rinci tentang bagaimana rasanya tidur dengan ibu kami. Bahkan hal yang menakutkan lagi, ayah saya ini juga sering menatapi dengan tatapan tajam ke beberapa wanita di tempat umum, lalu melontarkan komentar cabul kepada saya. Namun, ketika saya dan saudara saya mengetahui pada tahun 1995 bahwa ayah saya telah mengakui lebih dari satu pembunuhan, sejak saat itu saya hidup dengan warisan kejahatan ayah saya. Saya sangat terkejut dan juga tidak menyangka dengan semua yang telah dia lakukan itu. Saya tahu saya tidak mampu membunuh siapapun. Saya juga tahu bahwa saya bukan seorang psikopat. Namun, bukankah saya memiliki DNA yang sama dengan ayah saya? Dan bagaimana seseorang bisa menjadi pembunuh berantai? Mungkinkah kejahatan itu adalah sesuatu yang saya bawa-bawa? Dan dapatkah saya mewariskannya kepada anak-anak saya?